Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama yang saya hormati kepada dosen Bahasa Indonesia, Ibu Sylvia Ratna Juwita MPD, dan teman-teman yang saya banggakan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Kamila Nuratika Hashim dari kelompok 4. Saya di sini akan mempresentasikan hasil tugas kelompok untuk ujian akhir semester. Dari artikel ilmiah yang saya buat yang berjudul Kesalahan Berbahasa dalam Perpres nomor 19 tahun 2021 tentang pengelolaan Taman Mini Indonesia Indah. Indonesia adalah negara yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Terdiri dari beribu pulau beraneka ragam suku, adat, dan budaya yang menjadi satu bagian, yaitu negara Indonesia. Setiap suku di negara Indonesia memiliki kebudayaan yang beragam, di mana setiap suku mempunyai adat yang berbeda-beda, pula termasuk cara bertutur kata atau berbahasanya. Terkait dengan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam pembuatan peraturan perundang-undangan memang cenderung formal. Selain itu, juga perlu dilakukan karena peraturan perundang-undangan ini diperuntukkan oleh seluruh bangsa Indonesia yang wajib patuh dan tunduk pada aturan yang dibuat oleh pemerintah. Jadi, prosesnya dalam pembuatan peraturan perundang-undangan menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Ini perlu kecermatan, ketelitian, dan kehati-hatian. Metode penelitian. Penelitian ini menggunakan tipologi deskriptif analitif yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Metode penelitian ini, jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang berasal dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Metode penelitian. Yang pertama, bahan hukum primer adalah menurut Peter Mahmud Marzuki, bahan hukum yang bersifat autoritatif yang artinya mempunyai otoritas. Yang kedua, bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer. Yang ketiga, bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Kaidah Bahasa Indonesia. Kaidah Bahasa Indonesia ini terdiri atas kaidah tata bahasa, kaidah ejaan, dan kaidah pembentuk istilah. Penggunaan bahasa Indonesia ini dalam peraturan perundang-undangan mencakup yang pertama pembentukan kata, yang kedua penyusunan kalimat, yang ketiga teknik penulisan, dan yang terakhir pengejaan. Peraturan perundang-undangan memiliki corak ataupun ciri khas tersendiri, yaitu yang pertama kejernihan atau kejelasan pengertian, yang kedua kelugasan, yang ketiga kebakuan, yang keempat keserasian, yang kelima ketaatan sesuai dengan kebutuhan hukum, baik dalam perumusan maupun cara penulisan. Asas-asas. Yang pertama, kejelasan tujuan. Yang kedua, kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat. Yang ketiga, kesesuaian antara jenis dan materi muatan. Yang keempat, dapat dilaksanakan. Yang kelima, kedayagunaan dan kehasilgunaan. Yang keenam, keselarasan rumusan. Yang ketujuh, keterbukaan. Kesalahan penerapan bahasa dalam perundang-undangan.
Yang pertama, pemakaian huruf kapital. Yang kedua, penulisan kata. Yang ketiga, pemakaian tanda baca. Yang keempat, pemilihan kata. Yang kelima, pemakaian ungkapan kata. Yang keenam, perincian yang tidak sejajar. Pemilihan kata atau diksi. Diksi adalah pemilihan kata atau mengenai pengertian kata-kata mana yang digunakan untuk menyampaikan suatu gagasan pengungkapan yang tepat dan gaya penyampaiannya kata yang lebih baik sesuai situasi. Diksi ini sangat penting dalam di mana kita berbicara maupun menulis, agar lawan berbicara kita tidak tersinggung dengan apa yang kita ungkapkan. Hasil dan pembahasannya, Bahasa Indonesia digunakan dalam peraturan perundang-undangan yang didukung oleh Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 tentang penggunaan bahasa Indonesia tepatnya di Pasal 3 Ayat 1. Tentunya dalam penggunaan bahasa Indonesia harus memenuhi kriteria bahasa Indonesia yang baik dan benar, seperti tertuang di dalam Pasal 2 Ayat 1 Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019. Berbicara mengenai bahasa tentunya sangat berkaitan dengan yang namanya bunyi. Maka, bahasa dalam peraturan perundang-undangan mengandung bunyi peraturan seperti kewajiban, larangan, perintah untuk ketertiban, keamanan dalam bermasyarakat, bahasa, dan negara. Kesimpulannya, berdasarkan data yang sudah penulis peroleh, bahwa kesalahan berbahasa di dalam Perpres Nomor 19 Tahun 2021 tentang pengelolaan Taman Mini Indonesia Indah yang telah dibuat dalam rumusan masalah metode penelitian dan pembahasan, penulis menemukan 8 kesalahan diantaranya sebagai berikut. Terdapat 6 kesalahan dalam pemakaian huruf kapital, 1 pemakaian tanda baca, dan 1 pemilihan kata atau diksi. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.